FYP itu sampai jutaan, puluhan juta view, itu kebanyakan customer minta di take down videonya. Sebenarnya ini berjalan udah dari tahun 2021 sebelum corona. Cuman kita sempat rebranding. Sekarang rebranding jadi namanya Hair Idol. Jadi katakanlah Hair Idol ini udah baru 2022, mau 2 tahun. Kita fokus pada genderless hairstyle-nya itu ya. Jadi di mana genderless itu tidak terfokus sama gender tertentu ya. Misalnya ini potongan rambut untuk cewek, ini potongan rambut untuk cowok. Karena bisa jadi cewek pengen dipotong rambut kayak cowok, dan cowok juga pasti pengen potong rambut kayak cewek. Nah, jadi ya mungkin itu perbedaan yang agak mencolok ya dibanding barbershop ataupun ya industri dengan sejenisnya itu. Lebih ke genderless hairstyle-nya itu. Genderless hairstyle di mana genderless ini ya nggak terfokus sama gender. Jadi kita di sini bisa masuk cewek juga, bisa masuk cowok juga, cewek cowok bisa masuk. Yang pastinya kalau cewek masuk nggak benar-benar girly banget hasilnya. Jadi masih agak-agak kayak santai gitu loh. Gaya rambut tuh yang nggak bener-bener kayak mengembang kayak emak-emak pejabat kayak gitu. Kalaupun cowok juga nggak bener-bener gentle banget. Jadi bisa ada sisi-sisi maskulinnya, tapi nggak bener-bener, kayak gimana susah jelasin. Seperti itulah pokoknya. Kalau visi dari misi Hair Idol ini sebenarnya simple sih, pengen jadi trendsetter aja untuk gaya-gaya rambut Asia gitu kan. Karena sejauh ini sangat jarang sekali ya untuk gaya-gaya rambut Asia. Kebanyakan kita kalau lihat di barber tuh kayak gaya-gaya rambut orang-orang bule US atau UK gitu ya, yang model-modelnya itu kayak klimis, kayak fade kayak gitu. Sedangkan cowok juga ada yang pengen gaya rambutnya tuh kayak mid to long gitu, nggak cepak habis gitu. Ya kita pengen spesialisnya di situ. Kebetulan juga emang kebanyakan masalah manusia tuh ya dari lurus pengen keriting, dari keriting pengen lurus. Jadi kita menyediakan atau kita provide perm dan juga keratin untuk bisa merubah struktur rambut manusia. Perbedaan Hair Idol dengan ini adalah kita fokus di gaya rambut mid to long gitu ya. Yang mostly dimana kebanyakan customer juga yang kesini mintanya gaya-gaya yang mid to long juga gitu. Jarang banget sini yang minta kayak cukuran fade ataupun cepak kayak gitu ya. Dan kebanyakan juga most request untuk treatment sini kebanyakan orang pengen ngerubah struktur rambutnya juga. Yang pengen merubah tekstur rambutnya juga. Jadi didesain rambutnya yang tadinya lurus, dia pengen agak bergelombang, pengen keriting, ataupun yang dari keriting dia pengen lurus. Ya seperti itulah spesialisasi kita. Yang membedakan dengan barbershop yang lain pada umum, terutama di Bali ya. Bahkan barbershop yang di Bali pun merekomendasi ini kalau misalkan pengen ada orang yang pengen dikeritingin atau pengen dilurusin, yang orang pengen rekomendasinya ke Hair Idol. Konten Hair Idol ini kan sering viral, terutama di TikTok, di FYP itu sampai jutaan, puluhan juta view.
itu kebanyakan customer minta di take down videonya. Karena ya banyak alasannya, karena dibully sama teman-temannya, karena malu, atau mungkin itu termasuk dari privasi dari customer tersebut. Jadi hal menarik sama customer ya, kebanyakan sih customer minta di take down video-videonya gitu. Tapi kalau hal menarik, bukan menarik sebenarnya sih, lebih ke pelajaran ya. Terutama pas awal-awal ngebangun Hair Idol ini, dimana semuanya itu dikerjakan sendiri ya. Dimulai dari bikin konten, motong rambut, kasir, semuanya sendiri. Dan ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak staffnya, jadi bisa agak sedikit lega bernafas. Yang menyenangkan dan nyaman untuk pelanggan ya, terutama kita lebih ke konsepnya itu sebenarnya lebih ke minimalis ya. Dari ruangan, dari desain interior juga semuanya minimalis dan lebih modern gitu ya. Apalagi kita sunyi, hening, ketenangan. Jadi konsep itu SMR kayak gitu, nggak berisik dengan musik. Dimana kalau kita tahu ya kebanyakan mostly itu barbershop ataupun salon pasti berisik dengan musik. Nah di sini kita bisa tenang gitu kan. Bahkan ada customer yang ngerjain yang treatment sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain pekerjaan kantornya. Jadi bisa nyantai di sini, bisa santai, bisa nggak terlalu berisik, mencari ketenangan. Ya itu sih yang dilakukan saya kepada customer. Untuk rencana yang pasti di 2 tahun, udah mau 2 tahun ini ya, kita masih di intern sih, kita belum fokus ke eksternal ya, atau ekspansi. Kita lebih memperkuat sistem di dalamnya, dan yang pasti kita akan pengen menaikkan standar yang tadinya mungkin hanya standar nasional ataupun standar regional. Kita pengen naikin standar jadi mungkin bisa dikatakan standar internasional ya, entah itu dari segi kualitas ataupun dari juga segi pelayanan. Dan ya mudah-mudahan sih tahun ini kita akan pergi ke Jepang untuk observasi salon-salon atau barbershop yang ada di sana, dan juga lebih ke lisensi agar kita mempunyai standar dari negeri sana ya. Yang pasti kita punya target di tahun 2005 untuk buka cabang di salah satu kota yang lumayan terkenal juga sih. Ya kita target sih kota-kota yang emang bener-bener daya market jualnya itu sangat tinggi ya. Yang pasti ditunggu aja tahun 2005 kita akan mulai ekspansi ya. Setelah kita menstandarkan internasionalnya ini, mungkin kita akan coba untuk fokus di eksternal, yaitu ekspansi cabang di kota-kota besar yang lainnya. Suka makan di pecel kemana? Udah hilang.